Selamat malam semuanya guys. Kerjaan kita tadi pagi tuh guys, selesai penanaman durian ya, sudah selesai dan waktunya kita makan. Jadi di desa itu guys ya, makanan di desa itu sederhana guys, tapi nikmatnya luar biasa sekali guys ya. Terong pun satu biji guys itu sudah nikmat sekali ya. Terong, kangkung itu sudah nikmat sekali kalau di desa itu guys ya. Tuh. Ditambah teh guys. Nah. Ini dari kebun kita guys, nasi utal loro. Ini namanya utal loro guys, atau daun kelor ya. Ini daun kelor, ini adalah obat guys ya. Makanya kita itu kadang pagi-pagi bikin tuh guys, sayur bening itu daun kelor guys ya. Dari zaman dulu kita itu konsumsi daun kelor, dan ternyata itu menyehatkan guys, dan merupakan salah satu obat ya. Jadi saya sarankan kepada kalian mau makan sayur bening yang dikatakan oleh orang-orang luar negeri adalah tanaman ajaib ini guys, namanya daun kelor ya. Ini dari kebun kita banyak tanam. Dan ini adalah ikan dari perkebunan yang dekat lada ya. Nih. Dari piring, ini dari tengkulak. Nah, tengkulak. Pihak ketiga. Jelas dari pihak ketiga. Jadi kita itu di desa guys ya. Itu bisa juga kita makan guys kalau sudah digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berasnya guys, putih guys. Ini bukan campuran bahan kimia atau sejenisnya guys. Ini langsung dari perkebunan petani, dari kebun kita guys. Syukuri apa yang ada guys ya. Tuh. Ini kurang ikannya guys, minimal 3 ya. Habis tambah. Di desa itu guys ya, kemarin waktu pandemi itu kita tidak berpengaruh sekali karena di desa itu banyak kebutuhan guys ya. Mau sayur apa di desa itu guys, ada kangkung, ada daun kelor, ada pakis ya, ada terong, ada tomat ya, ada sawi, ada bayam ya di desa itu. Jadi aman di desa guys. Untuk masalah kebutuhan nasi, untuk kebutuhan nasi kita punya cadangan guys ya. Beras kita ada, kalau di pabrik semen itu ada 5 ton guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Om tujuh wow. Allah pirang teratu. Kata ku teke kalau kunta tu nanu. Maka mak jadi indang mesen nak. Kusen kuan den. Mak lamu. Tetalina la kaluku jo bara abake. Ya, baru nama ni. Jomo na kita sabang toro. Sebelah tenan. Oke guys ya. Enggak pengen sebelah. Jadi kita itu di desa guys ya. Itu kesana kucingku tuh, dia dengar suaraku. Sini. Tuh guys. Ambil suara. Sini dia. Aku tadi dia bawa di masjid guys. Dia habis sholat sunat, aku tinggal dia. Ini namanya pildamir ya. Ini namanya pildamir ura. Jadi kalau kucing lain ini guys, ini sudah dibawa pergi ya. Tapi dia menghargai saya sebagai bosnya. Makanya dia tidak makan ikan ini guys. Beda dengan kucing yang
tidak menghargai bosnya, dia akan bawa lari ini guys, ya. Kalau kucingku ini guys, itu sangat sabar, ya, dan berpendidikan. Oke. Tuh guys ya, kalau kucing lain tadi nih guys, otomatis ini sudah hilang, ya. Jadi kucing desa itu tingkat kesopanannya itu tinggi sekali guys. Dia menghargai sesuatu apa yang dimiliki bosnya, ya. Karena dia ini belum terkena pergaulan bebas, ya. Tuh, dan kucing ini guys, dia akan makan kalau dikasih, ya. Tuh hanya pura-pura guys. Aduh, baru ku jelaskan, ku makan pula. Aduh, ternyata ini hanya pencitraan guys. Jadi kucing desa itu berbahaya juga ternyata guys ya. Hanya pencitraan doang tadi. Ternyata dia lebih ganas. Nah, ndak dimakan lagi, kucampur nanti. Nah. Sudah dipuji-puji, bawa lari lagi ikanku. Baru bukan. Udah mengkelor guys, sehat. Kucing makan ikan, bosnya dong kelor guys. Tuh, obat ya. Ini obat guys ya. Itu sayur apa bang? Ini sayur daun kelor. Mamulam iyo. Kangen sih boy bang, ya semuanya kangen. Itu bukan si Arnold guys, itu namanya Pildamir ya. Pildamir ura.
Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita dustakan ya Allah. Terima kasih Allah. Dong kelor jadi. Lauk saya tadi guys ada ikan, tapi diambil itu. Tapi itu tidak masalah guys, karena rezeki itu sudah ada yang atur guys. Mungkin hari ini aku makan ikan, tetapi karena dia lebih membutuhkan, jadi dia ambil guys. Biasanya dia ini tidak mengambil ikan guys, karena mungkin dia sangat membutuhkan ikan itu. Jadi saya ikhlaskan guys ya, secara zahir maupun batin. Jadi aku tuh suka sayur bening daun kelor guys ya, bahkan daunnya kadang aku bikin teh. Jadi daunnya ini dulu guys aku jemur, keringkan, habis itu saya tumbuk, habis itu saya jadikan teh hijau ya, daun kelor itu guys ya. Tuh sudah mau habis nasi itu guys. Arnold mana kak? Ada di rumah. Kalau ini keponakannya guys ya, ini dari Rusia ya. Habiskah memang? Sudah kenyang guys ya. Lihat. Besar ikan ini guys ya, hampir 1 kilo. Tadi itu ikan aku guys di piring, tapi aku puji-puji dia tadi guys bahwa tingkat kesopanannya sangat luar biasa. Ternyata itu hanya pencitraan guys. Ya, aku lengah sedikit langsung dibawa ikanku. Jadi ini kucing oranye ini memang mereka adalah ras paling barbar. Itu namanya apa ini? Makan kuah nggak pakai sendok, nggak susah bang. Enggak guys, kita itu sudah hobi guys. Makan itu guys di desa itu rata-rata pakai tangan, jarang sekali pakai sendok ya. Karena kenapa guys, memakai tangan itu tapi dicuci dulu guys ya, jangan sampai ada kotoran di situ. Ketika kita makan menggunakan tangan itu pencernaan itu penguraian makanan itu cepat guys ya, dibanding dengan sendok. Makanya rata-rata di desa itu di tempatku itu pakai tangan langsung guys ya. Mau pakai kuah mau tidak pakai kuah tetap pakai tangan. Kecuali di kota-kota besar aku makan baru pakai sendok guys. Mana yang satu? Ambil dulu yang kucing putih, cuman dia ambil dulu. Lapar juga dia tuh. Aku di rumah kakak aku nih guys. Bang udah punya istri belum? Dari Peri kecil. Bang udah punya istri belum? Boleh daftar? Boleh guys, langsung ketemu orang tua aku, kita menikah besok. Kasih ini, kasih. Bagi-bagi ya. Jangan terlalu rakus. Iya ya, makan. Apa
banyak bulan yang mendaftar siapa. Kalian komen aja guys. Ahang ras barbar banget bang. Iya, ini ras barbar sekali guys ya. Kita makan hanya makan daun kelor aja tadi guys, karena lauk kita sudah mau diambil, takut dia kecewa guys ya. Jadi aku tuh sangat menghargai dia guys ya. Takut aku mengecewakan dia, terpaksa aku kasih ikanku besar itu guys. Tuh. Yang penting aku sarankan kepada dia, kau harus jadi penurut ya. Nih. Tuh. Nah, kemana lagi dia tuh? Kau lanjutkan makan, nanti aku bersihkan. Nah. Oh ini tadi peri ya. Lanjut ke WA ya. Lanjut ke Instagram ya. DM ya. DM nanti aku diskusi sama bapak saya. Habis itu saya jual tanah. Ngeri pula ini kalau langsung. Assalamualaikum Mas Jadi. Waalaikumsalam. Bang, butuh berapa tahun sampai berbuah durian yang abang tanam? Itu hanya butuh 2,5 sampai 3 tahun. Tapi tergantung dari kondisi tanah kita masing-masing guys ya. Jika kondisi tanah kita kekurangan hara, miskin hara, maka otomatis pertumbuhan tanaman itu melambat dan akan beradaptasi lama, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah. Apalagi nih, Indra Stuti gemuk-gemuk ya mas kucingnya. Siapa nama kedua kucing ini mas? Yang satu tadi itu Pildamir guys, bukan Pildamir Putin ya, Pildamir aja. Kalau ini Susi namanya nih. Esak malam bang, malam juga. Siapa lagi? Kalian komen aja guys, bertanya tentang masalah seputar apa aja guys ya. Masalah kucing, pertanian, perjodohan bisa juga guys. Status boleh juga. Ada teman saya juga guys, sini jomblo namanya Saipul. Alhamdulillah. Malas sekali malam bang, malam juga ya. Jodoh pasti bertemu, insya Allah guys ya. Jika Allah sudah mengatur ya pasti bertemu. Mana pula si kucingku? Kau kemana? Sini kau. Di kampungku nih guys sih, lebih banyak sarang burung daripada rumah ya. Itu kalian lihat itu bentuk rumah itu sarang burung guys ya. Itu. Pulang naik motor, ayo kita pulang. Mainlah kok dulu ya, baru kita pulang. Mainlah dulu, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh mainnya ya. Kucingku itu rata-rata guys dibawa kemana-mana, dia tidak akan menjauh guys. Mau bawa di kota, mau bawa di kebun, mau dibawa ke rumah tetangga, dia tidak mau menjauh guys ya. Karena mereka ini rata-rata sudah pintar guys ya. Tuh. Karena kenapa mereka bisa pintar? Pada dasarnya kucing itu ketika kita terlalu dekat dengan mereka, maka mereka itu merasa nyaman dan merasa tentram ya. Tuh. Ini padahal bukan di rumahku ini guys, tapi dia tidak lari-lari. Tuh. Bang, kalau pupuk untuk pohon buah-buahan dari bibit yang bagus apa? Pada dasarnya pupuk itu semuanya bagus guys, yang penting asli. Yang perlu kita perbaiki adalah kondisi dari tanah kita itu sendiri guys ya. Contoh, kita menggunakan pupuk mahal, semahal-mahal mungkin, tetapi kondisi tanahmu tidak bagus, tidak mendukung, otomatis pupuk yang kita gunakan itu tidak akan dimanfaatkan secara efisien oleh tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana caranya?
kita perbaiki dulu tanah kita pelajari tanaman kita pelajari syarat tumbuh tanaman ya. Syarat tumbuh tanaman itu perlu sekali kita perhatikan. Kalau kita hanya menanam sembarang, otomatis akan lama kita mendapatkan hasil guys ya. Jeruk yang aku tanam di sana sekarang sudah mulai keluar semuanya bunganya guys ya. Karena kenapa? Kondisi tanah kita memang perhatikan. Karena kuncinya adalah kesehatan tanah dan kesehatan akar. Dan kedua, untuk melakukan penanaman hindari tanah-tanah sengketa ya. Nanti aku pulang guys, lihatkan tanaman saya itu. Aku jelaskan lebih detail nanti guys ya. Atau aku pulang sekarang guys ya. Iya pulang aja, nanti aku kesini. Nanti aku ambil kucingku, dia akan di sini aja main. Mir, aku pulang dulu ya. Jan, WA aku nanti ya, WA ya. Hah? Nanti WA. Yuk. Sepatuku mana? Pak? Hah? Besok? Apa? Pilah. Nantilah. Anai dah doi. Anak budak tewang kipte bongi, nalina aki masa akirnya, aki 50. Ya tapi kada tumpah kilaku absen ri. Aku pulang dulu guys ya, kasih tinggal kucingku itu. Dia tapi mau pulang ke dia ya. Itu deh. Oh dia bilang duluan lah bang. Itu tadi artinya guys. Jadi aku bahasakan dia bilang duluan lah. Jangan kemana-mana ya. Itu sudah biasa guys, dibawa jauh, dibawa kemana-mana dia tetap tidak pergi ya. Aku pulang guys ya, nanti aku jelaskan tentang tanaman. Jadi kita bahas malam ini adalah tanaman. Guys, kalau yang di sini guys itu banyak sekali rumah guys ya. Tuh, berdempet-dempet aja rumah sini. Kalau di tempatku cuma 2 rumah. Kenapa aku bangun rumah di sana menyendiri? Pertama, itu saya punya perhitungan karena saya piara kucing banyak. Makanya saya bangun rumah jauh dari tetangga. Untuk menghindari percekcokan guys ya. Banyak biasa bang, itu di tempat abang ndak ada hantu kan? Ndak ada guys. Sebenarnya banyak hantu guys ya. Di setiap tempat itu banyak hantu ya. Tapi mereka itu tidak bisa dilihat guys. Di sini tidak ada begal guys ya. Di sini ada pencuri langsung kena hukum adat guys.
bintang kan bersinar menerangi hidupku, malam-malamku sendiri, sang kecil yang guys tuh tetanggaku guys, kosong sawit. Tuh guys, motor kita di jalan aja guys ya. Ini guys ya, kita panggil kucingku guys. Mereka akan muncul itu guys, mendengar suara ini. Sudah satu ekor. Nah itu langsung datang guys ya. Itu ada lagi satu tuh. Ya tuh. Baring dulu, baring. Tuh guys. Kita sambung bicara tentang tanaman guys ya. Tanaman itu yang perlu kita perhatikan memang adalah sebuah medianya juga. Contoh di polybag ini guys, ini dulu tanaman tidak ada daunnya guys ya, mau mati semua ya, mau mati semua. Di situ kita jelaskan guys biar terang. Tuh. Subur semua guys ya, tuh tidak ada yang mati. Itu lagi datang satu, itu namanya download. Aku itu mereka itu dengar suara motorku aja guys, langsung dijemput saya guys ya. Wih, sudah masak guys nangkaku nih, harum betul ya. Nah, ini sudah masak guys. Dengar bunyinya guys ya. Tuh guys ya. Bisa makan nangka tapi besok lah. Terlalu banyak dimakan malam. Ini ada lagi yang bertanya. Siska Maharani, kakak pakai ilmu apa? Majikannya pada nurut. Oh, ini hanya pakai ilmu jomblo. Ayo naik rumah semuanya. Tuh. Aku jelaskan tanaman sebentar guys ya. Tuh guys, nangka aku sudah masak. Itu manis sekali guys, tebal isinya ya. Jangan ada yang naik rumah dulu ya. Kita sampai sini aja dulu. Kembali, download. Kembali dulu. Jangan ada yang naik rumah ya. Dengarkan apa yang saya jelaskan. Baik guys, ini guys, kalian lihat sendiri guys, awalnya mau mati ya, tidak ada berdaun seperti ini guys. Ini belum kita proses ya, begini tadinya jadinya kita proses. Alhamdulillah tuh semuanya sudah, daunnya sudah ada sampai 2 meter tingginya guys tuh. Nah, caranya bagaimana? Ini tanah yang kita gunakan apa nih? Ini tanah yang kita gunakan adalah tanah hasil fermentasi selama 1 bulan. Bahan yang kita gunakan ini semua guys ya, ada efektif mikroorganisme dan ada bakteri ya, Lactobacillus, Aspergillus, Agrimicetes dan Pseudomonas solanacearum. Dan minggu keduanya kita menggunakan bakteri Trichoderma ya, bakteri Trichoderma kita buat sendiri guys dari nasi. Nah, minggu ketiganya itu kita akan menurunkan apa namanya guys, bakteri pengurai ini di sini guys ya.
Ini difermentasi selama 1 bulan. Kita fermentasi itu rajin, setiap 1 minggu itu dibuka tutupannya, kita aduk, kita siram lagi ini guys, tutup lagi 1 minggu ke depannya, kita buka lagi, kita aduk, siram ini. Gunanya apa? Agar penyebaran bakteri itu merata, sehingga kompos ini cepat jadi guys. Jadi apa yang kita fermentasi ini cepat jadi. Nah, setelah 1 bulan itu kita masukkan ke dalam media seperti ini guys, ya, dimasukkan ke media ini. Sebelum diturunkan media, karena ini akan goyang akarnya, kita pakai satyanin. Satyanin itu tujuannya adalah anti stres akar. Kita siramkan ke situ guys. Habis disiram baru diturunkanlah bibit durian ini ke polybag yang sudah difermentasi tanahnya. Nah, hanya butuh waktu 2 minggu itu akan keluar semua daunnya guys, ya, 2 minggu. Nah, kalian lihat sendiri nih guys ya. Siapa tidak senang menanam durian kalau model begini guys. Nih. Tuh. Nih, tinggi 2 meter guys ya. Nih. Janganlah contoh, ini kan baru-baru ini guys ya. Baru 1 bulanan sini. Kita lihat yang sudah 3 bulan umurnya. Ini. Coba kalian lihat sendiri guys. Ketika kita menanam durian guys, itu sangat senang sekali guys. Ini persiapan 1 hektar yang ini guys ya. Nih. Di kaki 3, jadi aku membuka perkebunan durian guys ya. Ini adalah salah satu program saya untuk tahun ini adalah 5 hektar perkebunan durian ya. Dan yang selesai baru 3 hektar dan sisanya 2 hektar lagi. Nah, yang 1 hektar itu adalah kaki 3 tuh guys. Nah, kenapa saya melakukan proses perawatan di rumah? Ya, sampai rumah saya seperti ini guys, kayak hutan. Yang pertama, untuk mengurangi biaya perawatan, dan yang kedua adalah mengurangi waktu kita. Artinya begini guys, ketika kita sudah tanam di kebun dengan intensitas hujan yang tinggi, maka biji rumput yang ada di kebun itu akan pecah ya, karena terjadinya proses imbibisi antara air dan matahari, sehingga pertumbuhan rumput itu cepat, maka otomatis durian kita akan kalah guys ya. Makanya salah satu strategi yang kita laksanakan adalah kita perawatan di rumah dulu selama 6 bulan. Ini belum sampai 6 bulan guys ya, belum sampai 6 bulan kita lakukan perawatan ini guys ya. Polybagnya aku sudah ganti semua. Polybagnya itu polybag mahal semua guys. Tuh ini sudah jadi guys. Ini ya, ini guys tidak ada daunnya kemarin, sudah mulai keluar tuh. Nah, lanjut lagi guys. Nah, perawatan seperti ini sangat menguntungkan sekali guys. Karena kenapa? Mudah dikontrol ya. Setiap hari kita lihat. Nah, kalau dia sudah di kebun, kadang datang titik jenuh kita guys ya, malas ke kebun, nanti. Akhirnya pertumbuhan gulma itu lebih cepat daripada tanaman kita, sehingga akan terjadi persaingan, perebutan unsur hara atau makanan untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman pokok kita guys ya. Nah, kalau di sini aman guys ya, rumputnya tidak ada, pertumbuhannya juga bagus. Ketika dipindah di lahan nanti, kebun itu langsung kelihatan guys, cantik, baris lurus, tanaman sudah rata-rata 2 meter tuh. Ya, itu adalah saran saya kalau kita mau tanam durian, itu usahakan piara aja dulu guys ya, rajin menyemprot hama dan kasih nutrisi, maka pertumbuhannya itu akan lebih bagus. Ini rata sudah guys ya. Ini 100 polybag yang kaki 3 tuh ya. Itu juga kalian lihat sendiri guys ya, perbedaannya tuh. Ini tinggi guys ya, tuh sampai di bawah tuh. Ada pula kucing. Oh ya, tuh guys ya, tuh. Ini tuh lagi tuh guys ya. Makanya aku tuh melakukan perawatan di rumah. Nah, cara bawanya nanti pakai motor guys ya, karena kita pakai polybag itu yang ukuran 45 kilo aja guys. Yang 50 kilo terlalu berat kayak kemarin. 65 kilo ukurannya,
setengah mati aku dorongnya guys, sampai melepuh tangan saya dorongnya, tapi sudah sembuh. Tuh, sudah tidak ada lagi guys. Luka-luka aja kemarin. Tuh. Ini guys ya, tuh. Itu tadi saya sampaikan guys ya. Untuk polybag untuk durian itu guys, usahakan jangan 100% tanah. Itu akan pertumbuhan tanaman kita lambat. Karena kenapa? Ketika tanah semua, ketika intensitas hujan tinggi, maka keadaan tanah itu akan becek guys, macak-macak. Yang kedua, ketika datang musim kemarau, maka tanah itu akan mengeras seperti batu, sehingga akar tanaman itu tidak mampu menembus pori-pori tanah, karena yang mendominasi pada saat musim kemarau itu adalah pori-pori mikro ya. Tetapi ketika tanah itu keadaannya poros, pori-pori makro tercipta dengan baik, maka otomatis tanah akar itu akan leluasa untuk menyebar ke tanaman ke media tanah itu guys, sehingga pertumbuhan tanaman itu dalam keadaan sehat ya. Beda dengan yang pakai tanah semua. Makanya itu perlu difermentasi guys. Makanya kita perbanyak gunakan bahan organik ya. Aku itu suka bahan organik guys. Aku bisa buat sendiri. Ini pupuk saya guys. Ini pupuk pribadi nih. Ini buatan saya sendiri. Itu reaksinya tuh guys, tuh. Dan ini juga aku sering pakai biang kompos untuk campuran untuk media tanam saya guys tuh. Apalagi nih. Bang buat video masak-masak di kebun lagi bareng pasukan. Ada guys, baru ku upload kan. Goreng telur sampai hangus. Nah begitu guys ya. Jadi aku punya bibit durian 3.000-an guys ya. 3.000-an, dan aku rencana akan ganti semua polybagnya seperti ini. Kenapa saya semangat mengganti? Karena di desa saya banyak sekali limbah sekam padi. Ini menggunakan limbah sekam padi guys. Jadi kita sebagai petani itu guys ya, kita itu pikirkan bagaimana limbah, baik itu limbah lingkungan maupun limbah rumah tangga, itu kita gunakan dan manfaatkan untuk membuat jadi pupuk ya. Jadi pupuk organik cair maupun pupuk padat ya. Yang sebenarnya menghalangi kita untuk mencapai sesuatu itu adalah rasa malas guys. Rasa malas yang selalu mengganggu kita. Makanya rasa malas itu harus kita taklukkan guys ya. Karena kebanyakan kita gagal, pertama karena rasa malas dan menunda-nunda sebuah pekerjaan ya. Intinya menjadi seorang petani yang perlu kita tanamkan juga adalah rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita tanam, sehingga tanaman itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi kalau kita hanya acuh tak acuh ya, maka tanaman itu juga akan tidak memberikan yang terbaik. Kadang kita sebagai petani ingin mendapatkan hasil yang terbaik, tapi tidak ada sesuatu yang terbaik kita lakukan kepada mereka ya. Makanya contoh ini guys ya, ini kalau aku tidak, tapi semuanya ini atas izin Allah guys ya. Atas izin Allah bisa jadi ya. Segala sesuatu yang kita gunakan bisa berfungsi dengan baik atas izin Allah guys ya. Nah ini guys, kalian ini kira mati guys ya. Ini kan baru datang guys dari Magelang. Ini tidak mati guys. Ini akan saya ganti polybagnya, dia akan langsung begini juga nanti guys. Nih kita lihat ini guys ya, tuh. Mantap kan guys. Nah ini aja orang sudah minta ini guys. Kemarin orang minta 250 satu guys, satu pokok begini. Tapi aku tidak jual guys, karena aku mau tanam ya. Saya mau tanam banyak-banyak durian. Karena menanam itu guys tidak dirasa itu bisa kita nikmati hasilnya ya. Itu harum sekali sudah nangkaku itu guys ya. Sengaja aku ndak ambil dulu guys ya. Mungkin besok-besok lah. Tuh guys, itu juga bibit di atas itu guys ya. Semuanya bibit tuh. Di atas rumah juga ada. Tuh. Rumah paling banyak tanamannya di kampung saya punya saya guys. Karena aku tuh senang bertani.
mau makan apa guys. Nangka sudah berbuah, alpokat sudah berbuah, anggur, apel, jeruk nagami sudah semua guys ya. Tinggal apa lagi? Nangka ini sudah masak guys sih. Tuh, dengar sendiri bunyinya guys ya.